Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan memberikan materi lanjutan mengenai blog. Ini ada di buku paket halaman 16. Oke, apa itu blog? Blog ini merupakan salah satu aplikasi internet dan sempat juga menjadi tren di internet ya. Tapi untuk sekarang tidak sepopuler dulu karena kalah tren dengan media sosial yang lain seperti Facebook, YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Blog ini adalah kependekan dari web blog. Nah, namun lebih terkenal dengan nama blog. Blog dianggap sebagai catatan harian pribadi pemiliknya. Oleh karena itu, banyak sekali mencurahkan pengalamannya, isi cerita hidupnya, jadi seperti diary. Namun, selain untuk catatan pribadi, blog ini juga bisa untuk menyimpan atau memposting informasi-informasi yang bermanfaat untuk orang banyak juga. Bisa pengetahuan, wawasan, dan lain sebagainya. Dapat dilihat di sini, blog merupakan wadah untuk menyebarkan berbagai informasi berupa postingan yang meliputi opini, analisis, dan jenis data digital lainnya ke dunia maya secara luas dan berkesinambungan. Kontennya tidak terbatas, bisa berupa teks, gambar, video, maupun format grafik yang rumit. Mengenal blog dan CMS. Oke, sebelumnya Ibu jelaskan terlebih dahulu. Ada perbedaan antara blog dan website, itu terletak dari susunan tata letak tampilannya. Di dalam website, ada banyak halaman web yang masing-masing halaman webnya memuat satu topik dan halaman tersebut dihubungkan menggunakan link. Itu ya, kalau website dia banyak halaman webnya. Berbeda dengan blog, kalau blog itu memuat semua topik tapi hanya dalam satu halaman web. Topik-topik tersebut, postingan-postingan tersebut disusun berjejer ke bawah. Biasanya itu mulai dari yang paling baru, terus yang paling bawah itu yang paling lama. Nah, keduanya, website dan blog ini, sama-sama disusun dari kode-kode HTML. Dan untuk membuat kode-kode tersebut, kita harus paham mengenai coding-codingnya. Biasanya itu membutuhkan keahlian dari pemrograman ya, bahasa pemrograman. Seiring dengan kemajuan teknologi, muncullah yang namanya CMS. Ini Content Management System. Jadi CMS ini adalah sebuah perangkat lunak yang mengatur konten pada situs web. Bisa situs web berupa company profile, e-commerce, blog, forum, dan lainnya. Nah, dengan adanya CMS, ini adalah solusi yang baik, yang cocok bagi yang ingin mengembangkan situs tanpa harus belajar mengenai bahasa pemrograman. Jadi kita tidak perlu khawatir, karena tetap bisa mengeksplor dan dapat membangun website atau blog kita sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, saat ini ada banyak penyedia jasa layanan blog yang menyediakan CMS yang dapat ditempatkan di internet dan dapat digunakan dengan mudah ya. Beberapa contohnya itu adalah WordPress, Joomla, dan Drupal. Contoh-contoh lain kalian bisa cari, bisa searching di internet, itu banyak. Nah, para pengguna internet dapat memanfaatkan layanan tersebut untuk membuat layanan blog sendiri tanpa harus dipusingkan dengan kode-kode HTML dan pemrograman web lainnya. Jadi nggak perlu belajar coding-coding lagi, kita cukup manfaatkan CMS tadi. Di sini Ibu tampilkan contohnya, ada Joomla dan Drupal.
Oke, langsung saja Ibu akan jelaskan cara membuat blog. Oke, langkah pertama, silakan jalankan browser, kemudian ketik alamat URL-nya www.blogger.com. Maka tampilannya seperti ini ya. Kita klik create your blog. Silakan login menggunakan email, Gmail, dan password kalian. Oke, kita udah masuk ke bloggernya. Kemudian kita akan create blog. Kita buat blog. Silakan masukkan nama yang ingin ditampilkan di halaman blog. Di sini Ibu masukinnya my blog saja. Kemudian pilih next. Lalu ketik alamat blog kalian. Nah, di sini yang perlu diperhatikan ya, terkadang kita harus benar-benar mencari alamat yang belum digunakan. Sama lah seperti membuat Instagram atau membuat sosial media lainnya. Ini alamat blognya, blog rzl174.blogspot.com. Kemudian pilih save. Nah, oke, kita sudah masuk di tampilan dari Blogger. Ini namanya dashboard ya. Ini halaman ini namanya dashboard. Di bagian kiri itu ada menu-menu dengan fungsinya masing-masing. Sekarang kita masuk ke theme dulu. Theme ini adalah tema, template, tampilan dari blog yang kita inginkan ya. Di sini udah disediakan oleh Blogger tampilannya sesuai yang kita mau, tinggal kita pilih saja, diklik template-nya, kemudian klik apply. Selanjutnya kita akan memposting tulisan atau mempublikasikan tulisan. Klik new posting. Nah, di sini ada tampilan dari editor teksnya. Di atas tadi ada title. Silakan ketik judul postingan kita. Kemudian silakan isi cerita atau postingan yang kita ingin publish. Nah, ini Ibu sudah buat di Word sebelumnya ya, jadi tinggal copy aja, copy paste. Kalau udah, baru diatur. Di sini ada font atau jenis hurufnya, bisa kita ubah sesuai dengan yang kita mau. Ada pengaturan font, kemudian ada bold, italic, underline. Font colornya juga bisa kita ganti. Pokoknya mengaturnya sesuai dengan yang kita inginkan. Ini juga ada pilihan untuk ukuran ya. Kan ada heading untuk judul atau subjudulnya subheading aja. Atau paragraf biasa, itu ukuran-ukurannya. Sesuai dengan kebutuhan. Untuk gambar, tadi kan ada gambar di Word. Ini tidak bisa Ibu copy langsung. Jadi kalau untuk gambar itu harus kita insert image. Insert image, upload dari perangkat kita. Bisa dari komputer, laptop, atau HP juga bisa. Jadi untuk bikin blog ini di HP saja juga bisa, tidak masalah. Kalau sudah klik select, kemudian kita atur ukuran gambarnya. Kemudian di sudut kanan itu ada tombol preview. Fungsinya untuk melihat tampilan dari blog yang sudah kita buat. Nah, seperti ini. Tujuannya kalau seandainya masih ada yang perlu diperbaiki sebelum dipublish ya, kita bisa preview terlebih dahulu. Kalau sudah yakin, klik tombol publish. Kita lihat tampilannya.
view. Oh iya, selain dari gambar tadi, kita juga bisa masukin video. Ada dua pilihan. Yang pertama itu YouTube, video dari YouTube. Kita bisa salin URL, alamat URL-nya atau salin linknya di sini. Kemudian nanti select. Atau cara keduanya, upload videonya dari perangkat kita. Tinggal cari aja di mana videonya tersimpan. Temanya bisa kita ganti. Kalau tidak sesuai warna tulisan backgroundnya, bisa kita ganti. Balik ke tema, kemudian pilih template-nya, lalu klik apply. Oke. Lanjut lagi. Di sini tadi kan temanya sudah Ibu ganti ya. Sebenarnya kita bisa juga membuat atau memilih gambar untuk temanya sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi ada pilihan customize. Jadi tampilannya seperti ini. Kita pilih change image. Di sini udah disediakan gambar-gambar oleh blogernya. Atau kita tinggal pilih sesuai yang kita mau. Kemudian kalau ada ingin menggunakan gambar sendiri, tinggal upload image aja. Gak ada pengaturan-pengaturan yang bisa kalian coba sendiri. Tujuannya udah pasti untuk memperindah tampilan dari blog yang kita buat. Oke, kalau sudah tinggal klik tombol save. Kita lihat view blog. Nah, tampilannya sudah berubah sesuai dengan yang kita pilih. Kita balik lagi ke dashboardnya. Sini Ibu akan menjelaskan pengaturan yang ada di blog. Langsung saja klik menu setting. Pengaturan yang pertama itu pengaturan pengelolaan blog oleh banyak orang. Jadi blog ini tidak hanya untuk pribadi ya, bisa juga untuk melibatkan orang lain. Biasanya itu misalnya ada tugas disuruh per kelompok atau membuat blog tentang kelas yang isinya adalah orang-orang yang ada di dalam kelas tersebut, anggota kelasnya. Itu jadi kita bisa menambahkan author. Langsung saja cari invite more author. Nanti kalian ketik emailnya, email teman kalian, lalu kalian kirim. Nanti penerima undangan mengklik tombol accept invitation. Ya, intinya dia menyetujui ya untuk berpartisipasi. Selanjutnya adalah pengaturan komentar. Kita bisa mengatur ya siapa saja yang bisa berkomentar. Karena terkadang kalau komentarnya untuk semua orang jatuhnya jadi spamming. Pilihan who can comment. Ada 3 pilihan. Anyone, semuanya, semua bisa komen. Yang kedua, user yang menggunakan akun Google. Yang ketiga, only member yang ada di blog. Biasanya yang kita pilih yang user yang memiliki akun Google aja. Selanjutnya itu ada pengaturan bahasa. Ya, sesuai dengan yang kita perlukan lah. Kemudian ada juga format tanggal dan waktu ya. Ada time zone, zona waktu yang ingin digunakan. Kemudian ada date header format. Ini pilih format tanggal yang diinginkan. Terus ada timestamp format. Ini format waktu yang diinginkan juga. Lalu ada comment timestamp format. Ini format waktu untuk tanggal komentar. Yang berikutnya adalah pengaturan profil pemilik blog. Di situ ada user profile, kita bisa edit. Kita isi yang privacy, mau di-share atau tidak profilnya.
Kemudian mau ditambahkan email addressnya, mau ditampilkan atau tidak, kita isi sesuai kebutuhan. Oh, ada profil untuk foto ya. Jadi bisa tampilkan foto kalian di sini. Bisa selfie fotonya atau gambar-gambar yang kalian suka. Ada informasi-informasi lain yang mungkin bisa kalian isi juga ya. Klik Save Profile. Kita view blog. Ini tampilan profilnya dari sebelah kiri, tergantung dengan tema yang kita pilih ya. Nah, di sini kita bisa salin alamat URL, salin link, atau bisa copy saja. Klik kanan, copy, nanti tinggal di paste. Nah, yang terakhir Ibu kasih tugas, buatlah blog menggunakan Blogger seperti yang Ibu sampaikan tadi. Postinglah dengan tema bebas, bisa berupa pengalaman pribadi, misalnya pergi traveling ke suatu tempat, atau menceritakan kegemaran boleh juga. Kemudian boleh juga berupa postingannya berupa puisi. Kalau ada yang suka bikin puisi, cerpen, atau cerita-cerita dongeng atau yang lainnya juga boleh. Yang penting dikerjakan, kemudian buat singkat saja ceritanya, tidak perlu yang berlembar-lembar di halaman editor teksnya, cukup selembar itu aja, singkat, nggak masalah. Kemudian kalian bisa percantik tampilan blognya dengan keinginan kalian sendiri. Kemudian kumpulkan dalam bentuk alamat URL ya, kayak tadi disalin linknya atau copy linknya, copy alamat URL-nya, kirim ke Google Classroom. Jadi pada saat serahkan tugas, serahkan dalam bentuk link. Contohnya adalah blog yang Ibu buat tadi, ada blog rzl174.blogspot.com. Oke, Ibu rasa cukup sampai di sini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, langsung WA saja. Dan Ibu akhiri, selamat pagi.